Hello guys, welcome back on my YouTube channel with me Nabel. So today we want to talk about how to kindly use social media. Oke, jadi teman-teman semua tadi sudah tidak asing ya dengan sosial media. Itu ada banyak sekali sosial media yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada Instagram, ada Twitter or X, ada Thread, ada Snapchat, ada WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi dalam bersosial media itu kan ada undang-undang dan juga ada peraturannya di mana kita tuh harus bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Karena sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik kan sama saja percuma dan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Dengan contohnya kita tidak melakukan cyberbullying, kemudian kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Contohnya seperti sarana berjualan, promosi, or do a creative content yang menarik banyak orang dan juga memotivasi banyak orang. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak bijak dalam menggunakannya, nantinya itu akan timbul masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan kita dalam bersosial media. Contohnya seperti cyberbullying. Asing lagi ya sama apa yang namanya cyberbullying. Bullying itu kan kadang kita taunya cuma bisa dilakukan di dunia nyata, di dunia persekolahan atau mungkin di dunia kerja. Tapi bullying itu juga bisa dilakukan bisa terjadi di sosial media dan namanya akan menjadi cyberbullying. Apa sih cyberbullying? Cyberbullying itu adalah bully yang contohnya dilakukan di kolom komentar, contohnya dilakukan dengan doxing orang. Itu cyberbullying, menyebarkan identitas tanpa seizin orang yang juga termasuk cyberbullying. Nah, cyberbullying itu lebih rentan terjadi di kehidupan kita sekarang ini. Why? Kenapa ya? Karena kan sekarang semua orang tentu aja sudah melek terhadap sosmed, semua orang sudah pakai sosial media dan banyak sekali konten-konten yang memang kadang itu entah itu menjerumuskan atau mungkin berpotensi untuk menerima kritik dan saran yang lebih banyak. Akan tetapi terkadang kritik dan saran yang disampaikan itu bukan benar-benar kritik, namun hanya ujaran kebencian gitu. Nah, itu kan sudah termasuk cyberbullying. Cyberbullying ini juga punya pengaruh yang buruk bagi mental, keadaan hati, dan juga keberlangsungan sosial bagi orang yang terkena bully gitu. Selain itu, juga kalau kita tidak bijak dalam bersosial media, kita juga akan kemakan hoax. Jadi semuanya pasti sudah tahu kan kalau hoax itu banyak sekali di kehidupan kita. Kita bisa menemui berita hoax dengan sangat amat mudah ya ditemunya di kehidupan kita ini. Jadi kalau kita tidak bisa menyaring, tidak bisa memilah informasi, tidak bisa mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak, kita akan terjerumus ke berita hoax tersebut. Nah, gimana sih cara kita agar bijak dalam bersosial media? Menurut aku nih, aku ngajak teman-teman supaya kita itu sebelum mengirim apa yang kita ketik, tolong dibaca terlebih dahulu. Apakah ketikan itu bisa menyakiti orang lain, atau ketikan itu berpotensi untuk menimbulkan debat dan juga pro kontra, atau teman-teman bisa memposisikan seperti ini apabila teman-teman ingin mengkritik seseorang atau mungkin teman-teman mempunyai niat untuk bullying terhadap seseorang di sosial media. Coba teman-teman baca lagi ketikan yang akan teman-teman kirim tersebut. Apakah teman-teman tidak sakit hati apabila apa yang kalian ketik itu ditujukan untuk diri kalian sendiri? So we can feel this empathy. Gimana kalau misal kita adalah orang yang dibully, posisikan kita sebagai orang yang akan menjadi korban, bagaimana rasanya? Dengan itu teman-teman pasti bakalan lebih mikir lagi ya untuk mengetik hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, selain itu juga kita harus bisa menyaring dan memilah informasi yang kita dapat. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah, kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Maka dari itu, jangan cuma baca dari satu sumber, baca juga dari sumber yang lain apakah berita ini memang konkret atau tidak. Kemudian, sebagai generasi muda ini kita juga pasti menemukan Gen Alpha ataupun anak kecil yang memiliki sosial media. Nah, menurut saya dan saya juga mengajak teman-teman semuanya untuk bijak-bijaklah dalam komen di akun anak-anak kecil tersebut, ataupun jika ingin memberi kritik dan saran, berikanlah dengan bahasa yang memang dipahami oleh mereka yang masih kecil. Begitu, karena
kita kan tidak tahu apa yang kita ketik nanti itu bisa mempengaruhi diri mereka di masa depannya nanti. So better shut your mouth daripada itu menyakiti orang lain. Oh, I'm sorry, shut your hand ya, daripada itu menyakiti orang lain. Ataupun kalau yang memang tidak perlu-perlu banget ya, tidak usah disampaikan. Begitu sih menurut aku. Jadi teman-teman semuanya, kita semua harus bisa untuk bijak dalam sosial media. Kita juga harus tahu waktu. Kita juga harus mengerti bahwa kehidupan di sosial media itu tidak semuanya benar ya teman-teman. Contohnya nih, saya upload story pergi hari Kamis, tapi sebenarnya saya perginya hari Selasa. Who knows? Siapa yang bakalan tahu kalau saya pergi hari Selasa jika saya postingnya hari Kamis? Begitu. Jadi di sosial media kan juga orang-orang akan timbul rasa iri terhadap orang-orang yang pencapaiannya lebih tinggi ya, tapi kan kita tidak tahu di balik itu perjuangannya seperti apa. Dan jangan berkecil diri jika melihat orang lain tuh lebih daripada kita, karena so what you gave is what you take. Jadi apa yang kalian beri, apa yang kalian usahakan itu nanti juga kalian sendiri yang ambil. Jadi pesan saya adalah jangan terlalu terpengaruh terhadap apa yang orang posting gitu. Fokuslah kepada diri kalian sendiri dan terus fokus dengan tujuan kalian sendiri, dan dengan itu hal-hal yang seperlunya tidak perlu diperhatikan itu dibuang saja, karena dengan kita menggunakan sosial media itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Contohnya rasa iri, dengki, dan sebagainya itu kan bisa timbul dari kita melihat postingan di sosial media orang lain begitu. So, baik-baik aja dalam bersosial media. Kita harus bisa memilah, harus bisa berkomentar dengan baik, harus bisa mengetahui bahwa kehidupan di sosial media itu adalah fana. Apa yang terjadi itu sebenarnya adalah apa yang terjadi di dunia nyata. So, thank you for watching. Bye.